وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan usia kita, memberikan hidayah dalam hati kita, sehingga dengan hidayah tersebut ringan langkah kaki kita, mudah kita gerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-21 di bulan Ramadan. Malam ini rencananya seharusnya kita akan mulai membahas mengenai al-ashra al-mubasysyaruna bil jannah, mengenai 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namun saya kira malam hari ini kita akan memulai kajian kita dengan kajian yang memotivasi kita untuk bersemangat beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. InsyaAllah besok kita akan mulai membahas mengenai kehidupan 10 sahabat yang dijamin surga. Malam hari ini tema kajian kita adalah al-khawf wal raja, sebagai motivasi kita dalam beribadah. Takut dan harap sebagai motivasi kita dalam beribadah. Ikhwatul iman rahimakumullah, seseorang bersemangat dalam beribadah sekurang-kurangnya dilandasi oleh 2 motivasi. Motivasi yang pertama disebut sebagai ar-raja. Ar-raja artinya adalah harapan. Seseorang berangkat dari rumahnya pagi hari, bahkan mungkin kalau kita yang bekerja di Jakarta, tinggal di Cibinong, mungkin berangkatnya ba'da subuh, ya. Ba'da subuh kita sudah berangkat, belum lihat matahari. Nanti pulang juga malam, tidak lihat matahari lagi. Melakukan aktivitas rutin seperti itu setiap hari, Senin sampai Jumat, bahkan mungkin pula sampai hari Sabtu atau sampai hari Ahad. Seseorang melakukan aktivitas mencari nafkah setiap hari, lelah, capek dia hadapi karena dia memiliki raja, memiliki harapan. Harapan akan apa? Harapan akan adanya gaji di akhir bulan. Betul tidak? Kalau nggak digaji, kira-kira masih mau kerja nggak? Enggak. Apalagi nggak ada THR, tidak semangat kerja. Seorang nelayan melaut, ya, di malam hari, kemudian pulang pagi hari. Bahkan ada di antara mereka yang berhari-hari berada di lautan lepas sendirian, tidak ada yang menemani. Mengapa mereka mau melakukan aktivitas tersebut? Karena adanya harapan. Harapan akan mendapatkan ikan. Seorang petani melakukan aktivitas setiap hari, mencangkul sawahnya, menanam benih di sawahnya, menjaga agar sawahnya itu tidak
ganggu oleh hama, dia lakukan aktivitas tersebut berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, karena dia memiliki harapan bahwa dia akan dapat memanen sawahnya dengan baik. Jadi seseorang mau melakukan satu aktivitas yang berat karena adanya harapan. Dalam bahasa Indonesia, harapan itu adalah keyakinan yang sangat kuat bahwa kita akan mendapatkan sesuatu. Itu disebut harapan. Kalau orang tidak memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia akan mendapatkan hal tersebut, maka ada yang disebut sebagai khayalan, hanya berkhayal saja. Ya, mungkin dapat, mungkin tidak. Bahkan kalau khayalan di bawah itu, kelihatannya tidak akan mungkin dapat, itu khayalan. Kalau mungkin dapat, mungkin tidak, itu disebutnya impian. Lebih kuat daripada itu harapan. Kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu harapan. Nah, itulah yang tadi mendorong seseorang untuk melakukan satu aktivitas yang berat, karena dia memiliki harapan. Seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia memiliki harapan yang jauh lebih besar kepada Allah daripada harapan kepada makhluk. Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia lebih yakin akan janji Allah daripada janji atasannya bahwa kalau engkau datang ke tempat kerja, engkau akan diberikan gaji. Maka inilah yang dahulu mendorong para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka berani berkorban, mereka berani mempertaruhkan harta bahkan jiwanya untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan. Lihatlah Pak, misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini merupakan khadim Rasulullah, merupakan pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita akan apa yang pernah terjadi ketika perang Badar akan dimulai. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat, 313 pasukan perang Badar. Pasukan musuh 1000 orang, makin lama makin mendekat menuju tempat para sahabat berkumpul. Rasulullah tidak memberikan aba-aba apapun kepada para sahabat. Sampai ketika kemudian pasukan musuh makin mendekat, Rasulullah SAW kemudian berdiri dan kemudian Rasulullah berkata, "Qumu ila jannatin, qumu ila maghfiratin wa jannatin arduha as-samawati wal ard." Berdirilah kalian, songsonglah ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini adalah dari Rasulullah SAW. Maka ada seorang sahabat yang berdiri tepat di sebelah Rasulullah SAW, namanya Umair bin Hammam al-Ansari radhiyallahu anhu. Umair bin Hammam ketika itu berkata, "Jannatun arduha as-samawati wal ard." Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Bala." Ya, tentu saja. Umair kemudian berkata lagi, "Bakh, bakh." Rasulullah kemudian bertanya, "Ma yahmiluka an qawlika bakh, bakh?" Apa yang kau maksud dengan ucapanmu bakh, bakh tadi? Apa kemudian jawab Umair? "La ya Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha." Tidak demi Allah ya Rasulullah, kecuali aku memiliki raja, memiliki harapan bahwa aku termasuk penghuni surga tersebut yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihat Pak, Umair bin Hammam memiliki raja, memiliki harapan untuk menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? "Wallahi anta min ahliha." Demi Allah wahai Umair, sungguh engkau termasuk penghuni surga tersebut. Lantas Anas bin Malik menceritakan kepada kita
Apa yang kemudian dilakukan oleh Umair bin Hammam al-Ansari radhiyallahu anhu? Beliau ambil beberapa butir kurma dari sakunya, kemudian dia makan kurma tersebut. Lantas kurmanya belum habis, dia keluarkan kurma tersebut dan kemudian dia berkata, "Demi Allah, kalau aku harus menunggu kurmaku ini habis untuk menjemput surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sungguh penantianku mendapatkan surga itu terlalu lama." Maka Umair bin Hammam al-Ansari kemudian maju ke medan tempur, bertempur dengan gagah berani, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya asy-syahadah. Mati syahid. Dan kita bersaksi sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, Umair bin Hammam termasuk salah seorang penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Imam rahimahullah, apa yang menyebabkan Umair bin Hammam demikian gagah berani maju ke medan tempur melawan 1000 pasukan musuh? Apa yang membuat beliau menjadi berani? Raja, karena beliau memiliki harapan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepadanya, surga yang seluas langit dan bumi. Sekarang pertanyaannya, adakah raja tersebut dalam hati kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal yang sama kepada kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan bagi siapa? Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita tahu semua bahwa Ramadan ini merupakan sarana kita untuk mendapatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita memiliki harapan yang besar bahwa kita akan mendapatkan surga, mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini? Yang dengan harapan tersebut memotivasi kita untuk beribadah. Bukankah Rasulullah SAW sudah berkata kepada kita, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan iman ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadhana siyaman imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sekarang pertanyaannya, janji dari Rasulullah SAW itu menarik tidak untuk kita? Menarik tidak? Kalau menarik, kita akan semangat beribadah. Atau jangan-jangan kita tidak percaya dengan janji Rasulullah SAW. Kita lebih percaya janji manusia. Kita lebih percaya janji atasan kita. Kita lebih percaya janji customer kita, janji klien kita. Kita lebih percaya janji manusia daripada janji Allah, janji Rasul. Kalau kita yakin dengan janji Allah, dengan janji Rasulnya, maka kita akan bersemangat habis-habisan. Apalagi ini 10 hari terakhir. Kita ingat 20 hari sebelumnya berantakan berarti. Maka jangan sampai di 10 hari terakhir ini kita kehilangan kesempatan. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashral awakhir, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke 10 hari terakhir, syadda mizarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masuk 10 hari terakhir, kencangkan ikat pinggang. Maknanya apa kata para ulama? Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istri-istrinya, tidak berhubungan dengan istri-istrinya 10 hari terakhir. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya.
Artinya apa? Beliau tidak tidur di 10 malam terakhir. Maka yang tadi itikaf ini tadi sudah diingatin sama Pak Oki. Jangan sampai pindah tempat tidur ke sini. Jangan ada niat kita tidur di sini. Malam. Upayakan kita tidak tidur, Pak. Upayakan kita tidak tidur. Bagaimana caranya? Mau minum kopi, mau bagaimana? Upayakan kita tidak tidur. Ini waktu berharga. Rasulullah ahya lailahu, hidupkan malamnya. Tidak tidur. Cuma memang sudah ngantuk betul ya. Sudahlah itu. Apalagi besok kita kerja, misalnya masih ada yang bekerja, silakan istirahat secukupnya, seminimal mungkin. Kalau bisa kita tidak tidur. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga peduli terhadap pendidikan keluarganya. Dulu kamar istri-istri Rasulullah itu dekat dengan masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau malam beliau bangunkan keluarganya. Oleh karena itu Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, ini 10 hari terakhir. Mari ini kesempatan bagi kita. Kita tidak tahu tahun depan kita punya kesempatan seperti ini lagi atau tidak. Siapa yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan? Bahkan tidak ada yang menjamin tahun ini kita selesai Ramadan. Bisa saja besok, bisa saja malam ini Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Maka ini kesempatan berharga bagi kita. Jangan kita lewatkan. Upayakan semaksimal mungkin. Kalau bisa, i'tikaf kita di masjid ini. Apa itu i'tikaf, Pak? Para ulama menyebutkan i'tikaf itu adalah memutus hubungan dengan dunia, memutus hubungan dengan manusia, dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf. Jadi tidak disebut i'tikaf kalau kemudian ajak kawan-kawan gitu. Nanti ngobrol di pojok sana, ngobrol di pojok sini, bawa teh, bawa kopi, itu warung kopi, Pak, pindah masjid, Pak. Enggak, bukan i'tikaf itu. Yang bikin status di Facebook rame itu, WhatsApp apa segala macam, udah tinggalkan itu. I'tikaf itu memutus hubungan dengan manusia, kita kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak ngobrol, i'tikaf jangan banyak ngobrol. Dan para ulama berselisih pendapat mengenai batas minimal i'tikaf. Setidak-tidaknya ada 3 pendapat mengenai batas minimal i'tikaf. Ada yang berpendapat bahwa i'tikaf itu boleh meskipun hanya sejenak, sedetik. Kita duduk di masjid, niat i'tikaf, masuk itu i'tikaf. Ini pendapat yang pertama. Maka pendapat ini, Pak, kalau kita teliti sebetulnya lemah, Pak. Mengapa? Karena dahulu para sahabat sering pula duduk-duduk di masjid, tapi mereka tidak pernah menyebut duduk-duduk mereka di masjid ini sebagai i'tikaf. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa i'tikaf itu adalah sehari atau semalam. Dan pendapat ini cukup kuat. Karena ada satu asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku pernah bernazar ketika aku jahiliyah, aku akan bermalam i'tikaf di Masjidil Haram. Apakah boleh aku amalkan nazar aku tersebut?" Kata Rasulullah, "Silakan." Ini artinya i'tikaf standar minimalnya berdasarkan asar ini adalah 1 malam atau 1 siang. 1 malam itu berarti mulai kapan, Pak? Disebut malam mulai kapan, Pak? Maghrib. Jadi kalau niat i'tikaf datang maghrib di masjid ini. Jadi jangan datangnya isya, Pak. Jangan datang jam 10, jam 11 gitu. Kalau datang jam 10, jam 11 boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi tidak disebut i'tikaf. Yang disebut i'tikaf 1 malam penuh. 1 malam penuh mulai maghrib sampai subuh. Ini standar minimal. Atau 1 siang penuh mulai subuh sampai maghrib. Ada lagi yang berpendapat bahwa i'tikaf itu tidak sah kecuali 10 hari pun, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Maka idealnya memang seperti itu. Kita i'tikaf 10 hari penuh, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan beliau mulai masuk ketika maghrib, atau di riwayat yang lain beliau mulai masuk itu ketika pagi hari, tanggal 20 Ramadan.
Dan kemudian beliau keluar, dalam satu riwayat disebutkan sesudah ada yang melaporkan terbitnya hilal bulan Syawal, beliau keluar. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah baru keluar ketika pelaksanaan salat Idul Fitri. Ini 10 hari full. Bahkan di akhir hayat Rasulullah SAW, beliau i'tikaf 20 hari full. Maka mana yang mau kita pilih? Full 10 hari atau standar minimal? Standar minimal yang kuat adalah 1 hari atau 1 malam. Kalau tidak bisa, bagaimana Ustaz? Saya baru pulang kerja jam 8 malam gitu. Ya tidak apa-apa, silakan datang ke masjid. Disebut sebagai ihya'ul lail, menghidupkan malam untuk beribadah, tapi tidak disebut sebagai i'tikaf. Nah, kalau kita memiliki raja yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan manfaatkan waktu terakhir di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fi 'ashril awakhir min Ramadan. Carilah, sungguh-sungguh carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa teman-teman? 83 tahun. Kalaulah satu malam itu 10 jam, 10 jam berarti 1 jam kita beribadah, 1 jam kita tilawah Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu sama seperti kita tilawah Al-Quran 8,3 tahun. Kira-kira itu ada seperti itu, insya Allah. Pahala yang luar biasa besar. Kita yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, kita yang mengharapkan rahmat Allah di kehidupan dunia, kehidupan akhirat, seharusnya kita bersemangat meraih kesempatan. Sudah, tinggalkan sudah urusan dunia, tinggalkan. Fokus. Kapan lagi kesempatan ini akan datang? Ini motivasi yang pertama, raja. Motivasi yang kedua, seseorang beribadah kepada Allah adalah al-khawf. Takut, cemas, khawatir. Takut apa? Takut Allah Subhanahu wa taala mendapati dia dalam keadaan maksiat, sehingga dia tidak mau maksiat. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala belum ampuni dosa-dosanya, sehingga dia bersemangat bertobat kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, maka kita akan menjauh dari makhluk tersebut. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang mengenal Allah dengan baik, mereka akan takut kepada Allah. Kalau kita tidak takut kepada Allah, itu bukti bahwa kita belum mengenal Allah dengan baik. Bayangkan Mbak, kalau kita masuk ke lingkungan baru, kita kerja di tempat baru, kita belum kenal atasan kita. Ada atasan kita lewat, kira-kira kita hormat atau tidak kepada dia? Tidak, karena kita belum kenal. Tapi setelah kita kenal, kita hormat kepada dia. Jadi kita hormat karena apa? Karena kita sudah kenal. Kita tidak takut pada Allah karena apa? Karena kita tidak kenal Allah. Kita tidak tahu Allah. Kita tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak atas kehidupan kita. Bukankah dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rizki kepada kita, memberikan manfaat, mencegah madarat pada kita. Jika semua manusia di muka bumi ini berkehendak untuk mencelakakan diri kita, Allah tidak berkehendak, tidak jangan mencelakakan diri kita. Sebaliknya, jika semua makhluk di muka bumi ini berusaha melawan kita, namun Allah berkehendak menjatuhkan bahaya pada diri kita, ada yang bisa mengalami kehendak Allah. Kalau seseorang kenal kepada Allah dengan baik, maka sepatutnya dia akan takut pada Allah. Kita takut pada Allah karena kita kenal Allah.
berkata, syair dalam pepatah Arab, orang Arab sendiri berkata, man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzil. Barang siapa yang takut maka dia akan bersegera. Seseorang yang takut dalam kegelapan malam, dalam perjalanan kegelapan malam, dia takut dalam perjalanan tersebut, adlaja, dia akan bersegera melakukan perjalanan itu, tidak lama-lama dalam perjalanannya. Wa man adlaja balagha al-manzil, dan barang siapa yang bersegera maka dia akan cepat sampai ke tujuannya. Takut pada Allah, kita akan bersegera. Dan mereka yang takut pada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka maghfirah, ampunan. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka yang takut pada Allah, mereka lah yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan di bulan Ramadan ini apalagi yang kita harapkan yang paling besar kecuali ampunan Allah. Bukankah ibunda kita Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku tahu malam ini merupakan malam Lailatul Qadar, malam dikabulkannya semua permintaan, malam dikabulkannya semua permohonan, maka apa kiranya permohonan yang aku panjatkan kepada Allah di malam Lailatul Qadar ini? Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah kami. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajima alfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan thumma salakha wa lam yughfar dhanbuhu." Sungguh sangat celaka seseorang apabila masuk dalam kehidupannya bulan Ramadan, kemudian dia berpisah dari bulan Ramadan dan dosanya belum diampuni. Apa syarat dapat ampunan, Pak? Syarat mendapatkan ampunan adalah takut kepada Allah. Ada satu kisah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan kisah ini diriwayatkan oleh banyak sahabat dari beberapa jalur. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ini, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan ini, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan ini. Kisahnya memang ada beberapa versi. Namun intinya dalam kisah tersebut Rasulullah SAW menceritakan akan adanya seorang laki-laki yang pernah hidup sebelum Rasulullah SAW diutus. Laki-laki ini adalah seseorang yang melakukan banyak sekali kemaksiatan. Kita mau sebut segala jenis kemaksiatan pernah dilakukan oleh laki-laki ini. Dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, dia berzina, dia minum khamr, segala macam kemaksiatan pernah dilakukan oleh laki-laki ini. Di akhir hayatnya, ketika ia menjalani sakaratul maut, dia kumpulkan seluruh anak-anaknya. Laki-laki ahlul maksiat mengumpulkan seluruh anak-anaknya, dan kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apabila aku meninggal, maka bakarlah jenazahku. Bakar jenazahku. Lantas abu dari pembakaran jenazahku itu kalian bagi menjadi dua. Sebagian kalian taburkan di lautan, dan sebagian lagi kalian taburkan di gurun pasir. Maka ketika laki-laki ini meninggal, dilaksanakanlah wasiat tersebut oleh anak-anaknya. Jenazahnya dibakar, abunya dibagi dua, sebagian dilempar ke lautan, sebagian dilempar ke gurun pasir. Rasulullah SAW kemudian menceritakan akhir kisah ini. Di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan laki-laki ini, dan Allah Maha berkehendak membangkitkan seseorang meskipun orang tersebut sudah hancur, dicabik-cabik oleh binatang buas, dimakan oleh ikan paus, tubuhnya menjadi abu, menjadi debu. Allah berkehendak untuk bangkitkan laki-laki tersebut. Maka laki-laki dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah bertanya kepada laki-laki ini, apa yang menyebabkan engkau memerintahkan kepada anak-anakmu untuk membakar tubuhmu? Apa kemudian kata laki-laki ini? Khasyatuka ya Rabb,
Aku lakukan itu karena aku takut kepadamu, wahai Tuhanku. Motivasinya cuma satu, karena aku takut kepadamu, wahai Tuhanku. Dia menyangka kalau abunya sudah dibakar, kalau abunya sudah ditebar di lautan, Allah tidak berkehendak untuk membangkitkan lagi tubuhnya. Allah tidak mampu untuk membangkitkan tubuhnya. Maka dia takut kalau dia nanti akan ditanya oleh Allah. Namun ternyata Allah mampu menghidupkan dia kembali. Maka dia berkata, aku lakukan ini karena aku takut kepadamu, wahai Tuhanku. Maka apa kemudian kata Rasulullah? Faghfarna. Maka Allah ampuni dosa laki-laki ini. Karena sebab takut kepada Allah, Allah ampuni dosa laki-laki. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut kepada Allah, bagi orang tersebut ia akan mendapatkan 2 syurga. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan mengenai 7 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhillu, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 dari 7 itu adalah rajulun waladathu imra'atun dzatu jamalin wa mansanin, seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik dan memiliki kedudukan. Wa qala inni akhafu Allah, dan laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah menyebabkan Allah memberikan naungan kepadanya di hari kiamat. Bapak, Ibu, ikhwatal iman rahimahullah, jadikan takut kepada Allah ini sebagai motivasi terbesar kita. Kita malu dengan masa lalu kita. Masa lalu kita kelam. Dan para sahabat, mereka memiliki masa lalu yang juga kelam, sama seperti kita. Namun apa bedanya kita dengan para sahabat? Para sahabat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat. Sungguh-sungguh bertaubat. Mereka tutup masa lalu mereka, dan mereka kemudian takut kepada Allah. Mereka bersemangat beribadah. Mereka bersemangat melakukan segala macam ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala terima taubat mereka. Jika kita malu dengan masa lalu kita takut Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan dosa-dosa kita, bersegera. Mumpung kita masih diberi kesempatan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi